Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil sepeser pun. Muka polos, kelakuan sesat. Siapa lagi kalau bukan temanku? Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Nadiem Makarim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop basis OS Chromebook yang kabarnya merugikan negara hingga sampai triliunan. Padahal sebelumnya Nadiem Makarim itu berjanji dalam podcast Close the Door mengatakan bahwa dia tidak akan korupsi katanya ya. Dia janji teman-teman ya. Karena katanya juga dia lahir dari keluarga anti korupsi ya, namanya pejabat ya, janji-janji gitu udah biasa, tapi kenyataannya kan akhirnya tersangka juga. Coba kita lihat dulu videonya ya. Ayah saya Komite Etika KPK dulunya. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil sepeser pun. Muka polos, kelakuan sesat. Siapa lagi kalau bukan temanku? Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil sepeser pun. Tapi faktanya, lihat nih. Nadiem tersangka, Kejaksaan Agung sebut korupsi laptop rugikan negara 1,9 triliun. Wah, kalau korupsi sebanyak ini seharusnya ya nggak sendirian dong ya. Pasti ada pihak-pihak lain juga yang mengambil bagian dari 1,9 triliun ini. Ya makanya sebenarnya ini prosesnya masih panjang ya penyelidikannya. Nanti juga akan disidangkan semuanya baru ketahuan kemana aja uang sebanyak ini gitu ya kan. Oke, kita putarkan lagi videonya ya. Diborgol kan akhirnya. Tahanan tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung. Hampir 2 triliun kerugian negara. Kalau teman-teman mau lihat sebanyak apa sih penampakan uang 2 triliun itu, ini videonya. Tapi ini bukan kasusnya Nadiem ya, ini kasus korupsi yang lain. Kejaksaan Agung memamerkan sitaan sebanyak 2 triliun. Kata Kejaksaan Agung aslinya ada 11 triliun. Tetapi karena kendala tempat yang tidak cukup, kalau 11 triliun yang dipajang, akhirnya cuma 2 triliun doang teman-temannya. 2 triliun aja udah segede ini, sudah sebanyak ini. Coba kita lihat nih ya. Masya Allah. Ini uang 2 triliun. Wah. Kan gak mungkin lah orang korupsi sendirian uang sebanyak ini. Kalau totalnya itu 11,8 triliun lebih. Kalau yang di sini juga artinya 11 triliun? Yang ini kita display ini 2 triliun. Karena menyangkut tempat, menyangkut keamanan, sehingga 11,8 triliun itu belum bisa kita tampilkan semua. Tapi 11,8 triliun itu sudah masuk di RPL kita, rekening penampungan lainnya. Ya kurang lebih uang yang dikorupsi Nadiem Makarim ya sebanyak ini juga, karena ini 2 triliun. Termasuk juga dugaan korupsi kuota haji yang dilakukan oleh Gus Yakut. Itu katanya juga kerugian negara mencapai triliunan. Sebenarnya negara kita tuh negara kaya banget, bukan cuman kaya sekedar alamnya, tapi dari sisi keuangan negara kita tuh kaya banget. Kalau negara kita miskin, gak mungkin orang-orang bisa koruptor sampai sebanyak itu. Kalau negara kita miskin, gak mungkin pejabat kita bisa menerima gaji sebanyak itu. Jadi sebenarnya Indonesia tuh kaya banget.
tapi kekayaannya tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia, melainkan dinikmati oleh para pejabat-pejabat negara kita, termasuk juga dinikmati oleh para koruptor yang ada di negara kita. Lihat, satu kasus korupsi aja udah sebanyak itu duitnya. Bayangin kalau seluruh uang koruptor itu dikumpulkan terus digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abraham Samad, yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Itulah kenapa negara kita masih ngutang aja terus, karena kebanyakan koruptornya. Sementara di sisi lain, utang negara itu dibebankan pada pajak rakyat. Ya, kita yang menanggungnya. Kita yang harus bayar pajak motor, harus bayar pajak PBB, harus bayar pajak PPN. Dan kabar buruknya, semua pajak yang saya sebutkan tadi naik. Makanya rakyat Indonesia tuh benar-benar tercekik, stres teman-teman ya. Sampai ada hashtag kabur aja dulu. Lah gimana mau kabur kalau duitnya juga nggak ada? Kabur ke negara lain itu juga pakai duit yang gak gratisan. Oke, kita kembali lagi bahas Nadiem Makarim. Saya persingkat dan saya sederhanakan saja penjelasannya. Intinya Nadiem Makarim itu dituduh menaikkan harga unit pengadaan laptop, yang nantinya laptop itu rencana akan diberikan kepada guru-guru maupun siswa yang ada di Indonesia. Ini sempat viral juga di tahun 2021 bahwa ketika kita mau belanja beli Chromebooknya gitu kan, di aplikasi itu harganya 10 juta, padahal di marketplace yang warga biasa ya, saya nggak sebut nama gitu ya, yang warna orange, yang warna hijau, itu di situ harganya 4 jutaan gitu. Harga per unit yang ada pada katalog pemerintah, kalau kita lihat di sini Chromebooknya itu sekitar 5 jutaan sampai 7 jutaan teman-teman ya, rata-rata segitu. Ya, ini adalah katalognya pemerintah. Jadi semua pengadaan program digitalisasi pendidikan ya, barang-barangnya belinya di sini ya, karena memang ini adalah katalognya pemerintah. Nah, tetapi kalau kita cek di marketplace yang lain, ternyata harga Chromebook itu tidak semahal itu teman-teman, tidak sampai 4 jutaan. Bahkan kita bisa lihat di sini ada yang jual 800.000 dengan spek yang sama yang ada di katalognya pemerintah, bahkan lebih tinggi speknya. Ada yang 2.500.000, bahkan ada yang 600.000, ada yang 2 juta ya, kira-kira 2 juta sampai 3 jutaan lah, nggak nyampe 7 juta seperti yang ada pada katalog ini, katalog yang disediakan oleh pemerintah. Padahal kita butuhnya tuh laptop yang bisa digunakan untuk banyak hal, tetapi kok ini spesifikasinya seperti ini. Ini yang selama ini kami pertanyakan, kami sampaikan. Bahkan ketika Pak Nadiem bilang bahwa laptop tersebut untuk aplikasi platform, namanya platform Merdeka Mengajar yang diciptakan di era Nadiem Makarim ini kami justru menemukan hal sebaliknya. Aplikasi ini malah menjadi beban baru bagi guru. Kami melakukan riset di 216 cabang P2G yang menyatakan bahwa mereka justru makin terbebani. Jadi dengan adanya laptop dan aplikasi, mereka begadang tiap hari. Itu bukan ngurusin murid, tapi ngurusin aplikasi gitu. Laptop Chromebook itu kan laptop yang dibuat atau didesain khusus dengan harga murah dan penggunaan yang terbatas. Hanya bisa digunakan untuk ya kepentingan kantor, kepentingan pembelajaran. Kalau dipakai ngegame, dipakai ngedit, ya itu nggak bisa teman-teman. Karena memang ini laptop yang sebenarnya dibuat memang khusus murah. Jadi kalau dibanderol 4 juta per unit seperti yang ada pada programnya Nadiem Makarim, digitalisasi pendidikan, ya jelas itu nggak worth it. Ya pasti ada yang janggal lah, karena marketplace lain aja jualnya 1.500.000, 2 juta. Dari sinilah ada tudingan bahwa Nadiem Makarim memarkup harga. Tapi tudingan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Nadiem Makarim, yaitu Bapak Hotman Paris. Bapak Hotman Paris bilang Nadiem Makarim nggak terima uang sepeser pun, bahkan tidak memarkup harga, tidak menaikkan harga laptopnya. Coba kita simak nih videonya ya. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, hasil penyelidikan
jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Ya kalau memang nggak korupsi, kenapa ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, iya kan? Terus kerugian negara yang diperkirakan 1,98 triliun itu siapa yang menikmati? Kalau Nadiem Makarim tidak menerima uang sepeser pun. Apakah Pak Nadiem Makarim ditumbalkan? Ada pihak besar di balik Nadiem Makarim yang sebenarnya koruptor yang sesungguhnya? Ya kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas ini nanti akan panjang sekali penyelidikannya, prosesnya. Ya bisa jadi nanti Pak Jokowi selaku presiden masa itu juga akan diperiksa pada kasus ini. Ya tapi diperiksa belum tentu sebagai tersangka, bisa saja sebagai saksi atau sebagai apalah gitu ya. Karena jelas banget ya program ini yang memberi instruksi itu ya Pak Jokowi juga teman-teman. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Mungkin aja nanti Pak Jokowi juga diperiksa. Tapi entahlah teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.